Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kumala, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang menyaksikan Zoom ini atau YouTube ini yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 6, yaitu Business Pure Care Dorm, akan mempresentasikan milestone 3. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Aldi Atika dengan ujung NPM 115, ada Riza Aulia dengan ujung NPM 128, dan ada saya sendiri, Lutfiah Anik, dengan ujung NPM 063. Baik, slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alia. Kepada Alia, dipersilakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam who we are. Nama venture kami yaitu Pure Care Dorm. Lalu explain why do you want to pursue this business idea. Kami mau menjalankan bisnis ini karena bisnis ini punya pasar yang potensial dan juga belum ada bisnis yang cuma fokus ke dalam pasar yang kami tuju ini. Selanjutnya ada what, provide a brief on what does your venture do. Jadi uh, Pirkadom ini adalah layanan pembersihan yang khusus untuk menyediakan jasa pemeliharaan atau kebersihan untuk kos mahasiswa. Nah, kami ini berkomitmen untuk menyediakan layanan kebersihan yang terjangkau bagi para mahasiswa. Lalu ada how, explain how your venture solves the problem and make it revenue. Jadi kami ini mulai bisnis ini dengan awal permasalahan dari mahasiswa yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membersihkan kosnya sendiri. Nah, dengan masalah yang ada ini, kami mengambil peluang untuk memberikan solusi dengan menciptakan bisnis Pure Care Dome ini. Selanjutnya ada problem atau opportunity. Pertama ada konteks. Jadi permasalahan ini terjadi karena adanya ketimbangan waktu atau keterbatasan waktu mahasiswa untuk membersihkan kos mereka. Selanjutnya ada problem. Jadi kami mengawali usaha ini dari permasalahan mahasiswa yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membersihkan kos mereka sendiri. Selanjutnya ada alternatif. Alternatif dari usaha kami ini ada dua, yaitu mahasiswa membersihkan kos sendiri, dan yang kedua, mahasiswa ini memesan jasa pada jasa kebersihan rumah, yang mana mempunyai harga yang lebih mahal. Selanjutnya ada customer. Customer yang kami tuju yaitu mahasiswa yang tinggal di kos dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membersihkan kosnya sendiri. Selanjutnya ada emotional impact. Jadi para mahasiswa ini merasa sangat terbantu ya dengan adanya bisnis kami karena dapat mempermudah dan menghemat waktu mereka. Selanjutnya ada quantifiable impact. Jadi dampak yang bisa diukur ini adalah tingkat kesibukan para mahasiswa yang tidak bisa membersihkan kosnya sendiri. Selanjutnya ada alternatif shortcoming. Kerugian dari kedua alternatif yang tadi saya sebutkan adalah bagi konsumen yang tidak mempunyai waktu, maka mereka tidak bisa membersihkan kos mereka sendiri kan tidak punya waktu. Sedangkan jika mereka memesan layanan dari home cleaning service itu akan mendapat biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada problem interview. Yang pertama yaitu berapa how many customer did you interview? Jadi kami sudah melakukan wawancara langsung dengan salah satu narasumber yaitu dari mahasiswa FEB juga, yaitu Yuli yang merupakan customer personal kami. Awalnya kami menyampaikan rencana kami untuk meluncurkan layanan yang kami sediakan ini, yaitu layanan kebersihan untuk yang dikhususkan untuk kos mahasiswa. Nah, Yuli ini eh, menyatakan minatnya dan menaruhkan diri untuk menjadi pelanggan pertama kami. Oleh karena itu, kami segera melanjutkan wawancara. Yang kedua, ada what was the interview mode? Kami menggunakan wawancara individual, yaitu mewawancari Yuli secara langsung. Yang ketiga, how many of them agree this is a problem and wants a solution? Jadi, karena Yuli ini merupakan orang pertama yang kami wawancarai mengenai minat terhadap layanan kami, lalu ada satu orang lagi yang juga tertarik terhadap layanan kami, yaitu Salsabila yang kami wawancarai tanpa wawancara formal.
Jadi kami mempunyai dua orang yang mendukung ide bisnis kami. Mereka berdua ini sepakat dan memang suka dengan konsep pelayanan kebersihan yang kami rancang ini karena eh, sangat amat menjadi jawaban yang mereka cari-cari selama ini. Selanjutnya ada how many of them said they don't need a new solution. Sejauh ini berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dan informasi dari mulut ke mulut serta tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, belum ada mahasiswa yang menyatakan mereka tidak tertarik atau tidak membutuhkan layanan kebersihan dari kami. Nah, tampaknya konsep bisnis ini benar-benar menarik perhatian dan minat positif di antara mahasiswa-mahasiswa yang sudah kami wawancarai. Selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama diawalin dengan TAM atau Total Addressable Market. Jadi TAM ini mengacu pada total permintaan pasar untuk suatu produk atau layanan. Jadi TAM-nya ini sekitar 1.000 kos-kosan di Bandar Lampung berdasarkan data dari Mamikos dan menurut prediksi Kemendikbud serta perkiraan jumlah mahasiswa ganjil di Lampung pada tahun 2023 sebanyak 153.439 orang. Yang kedua, kita masuk ke dalam SAM. Jadi SAM-nya ini sekitar 300 sampai 600 kos dalam area yang dalam area tempat pusat bisnis kami yaitu di dalam kawasan kampus residen hijau. Yang ketiga, dengan melakukan penelitian dengan pesaing yang ada, distributor dan lain-lain, pahami kemungkinan tingkat penetrasi. Jadi saat ini distributor atau supplier sementara kami adalah cleaner yang diklaim sebagai supplier alat kebersihan terbaik. Dari websitenya, cleaner ini bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan alat kebersihan saat ini dan dapat sangat mudah diakses melalui platform e-commerce populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan mereka ini lokasinya ada di Jalan Babat Jerawat nomor 48, eh, Kecamatan Pakal, Surabaya. Nah, di sisi lain kami punya pesaing yang yaitu quickclean.id, yaitu mereka ini sebuah layanan kebersihan yang khusus menangani tungau dan debu hidrovakum. Mereka memiliki 13.900 pengikut di Instagram dan beroperasi di wilayah Jabodetabek dengan transportasi gratis. Yang keempat, kita masuk ke dalam SOM. Di SOM ini kita menargetkan 300 rumah kos untuk tumbuh untuk 12 bulan pertama dan tidak termasuk minggu dan hari libur nasional. Selanjutnya masuk ke dalam customer persona. Jadi yang menjadi customer persona kami yaitu Yuli dengan nama Wahyuning Yuliani, umur 20 tahun, seorang mahasiswi dan kosnya berada di Asrama Sultan, Gang M Said, Kampung Baru, Bandar Lampung. Jadi untuk goalnya Yuli ini dia fokus utamanya adalah kesuksesan akademis dengan jadwal yang padat karena kelas dan tugas. Yuli ini pengen punya lingkungan atau kamar kos yang dapat menumbuhkan konsentrasi, kebahagiaan dan kebersihan. Yuli ini mencari sebuah layanan yang bisa mewujudkan lingkungan yang dia harapkan yaitu dari layanan kami Pure Dorm. Selanjutnya ada frustration. Uh, Keresahan Yuli ini awalnya bermula dari terbatasnya waktu yang tersedia karena tugas kuliah yang menumpuk dan kurangnya waktu untuk membersihkan kos itu menambah stres terhadap Yuli. Jadi dia sadar bahwa dia tuh perlu sebuah solusi yang bisa menangani masalahnya tersebut dan dia bertemu dengan layanan kami. Selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama ini ada gain. Jadi gainnya kita mulai dari sisi konsumen.
Jadi apa sih sebenarnya yang dapat membuat konsumen bahagia? Yang pertama ada mempunyai lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Yang kedua, menghubungi jasa cleaning service terpercaya dan kinerja yang sudah terbukti. Yang ketiga, layanan kebersihan yang didukung oleh testimoni. Yang keempat, penetapan harga yang transparan dan selaras dengan layanan yang diberikan. Yang kelima, kepuasan terhadap kerja yang efisien. Dan yang keenam, pembersihan mendetail dan teliti di area-area yang susah digapai atau area tertentu. Selanjutnya ada jobs. Sebenarnya di sini kita akan bahas tentang apa yang konsumen inginkan. Yang pertama ada menerapkan prinsip 5S, yang kedua layanan pelanggan dengan respon yang cepat, yang ketiga penyelesaian segera atas setiap keluhan, yang keempat mengurangi kekhawatiran terkait kebersihan ruang hidup, yang kelima kejujuran, ketekunan dan kehandalan serta keikhlasan dalam melakukan pelayanan kebersihan tanpa merusak atau menghilangkan barang milik konsumen. Yang keenam, cermat membaca dan mendengarkan permintaan dari konsumen. Lalu pain yaitu apa yang tidak disukai oleh konsumen. Yang pertama ini adalah lainnya pembersihan dengan bau badan atau bau ketiak yang tidak sedap. Yang kedua, kesenjangan antara deskripsi layanan dan aktual tindakan atau adanya perbedaan antara deskripsi layanan yang ada di eh, Instagram atau mungkin sosmed lain dengan apa yang mereka dapatkan. Yang ketiga, datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, kesulitan menjangkau layanan kebersihan. Dan yang kelima, merokok atau duduk di tempat tidur konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam gen dari selanjutnya kita masuk ke dalam gen dari kreator atau dari kami. Jadi untuk gen ini kami menawarkan harga yang lebih murah dan yang mudah dijangkau oleh mahasiswa dibandingkan dengan jasa kebersihan lain yang mempunyai harga yang cukup tinggi. Selanjutnya ada produk atau service yang kami tawarkan. Kami ini menawarkan jasa kebersihan khusus kamar kos dengan harga yang murah dibandingkan dengan jasa kebersihan yang lain. Dan ada painkiller, eh, yaitu harga yang terjangkau dibandingkan dengan jasa kebersihan lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita beralih ke solution kita dari Pure Cordon sendiri itu karena tadi problemnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu solution dari Pure Cordon ini kami membersihkan kamar kos mahasiswa atau mahasiswi ini kita memiliki 4 konsentrasi. Yang pertama itu ada membersihkan kamar utama, yang kedua itu ada membersihkan kamar mandi, dan mencucikan piring, lalu ada untuk mencucikan motor atau kendaraan mereka. Eh, untuk benefit customer yang akan diberikan oleh kita ya itu yang pertama kita memberikan dengan harga affordable. Yang kedua itu mereka ordernya sangat mudah hanya dengan mend-DM kita atau mengkontak WhatsApp kita. Lalu yang ketiga itu tentu saja akan menyimpan waktu dari customer-customer yang sibuk seperti Yuning tadi. Yang keempat tentu saja keamanan dari kita itu sangat terpercaya. Next. Next ya. Oke, selanjutnya yaitu competition analisis. Jadi Pure Cordon ini ada 4 kompetitor yang ada di Bandar Lampung khususnya. Yang pertama itu ada Journey Sarana, Super Didi Clean, Pay Clean, dan Pinhome. Nah, mereka 4 ini nih berbeda-beda dari harga ataupun branding channels-nya. Dilihat dari Journey Sarana ini, dia memberikan harga dari 50.000 sampai 100.000 dan mereka memiliki branding channel di Instagram, dan untuk harganya itu dia diberikan dengan per jam per paketnya. Lalu mereka itu khusus pada membersihkan gedung-gedung.
Lalu yang kedua itu ada Super Didi Clean. Nah, Super Didi Clean ini memberikan harga dari 150.000 sampai 300.000 dan mereka ada di Instagram. Nah, untuk harganya juga mereka itu dari per kamar, satu kamar. Lalu mereka juga hanya untuk membersihkan rumah, berbeda dari sinar jenis sarana tadi. Yang ketiga itu ada Payclean. Nah, Payclean ini dia memberikan harga dari 200.000 sampai 500.000. Mereka juga memiliki branding channel di Instagram dan dihitung dari satu per paketnya. Lalu mereka juga membersihkan rumah-rumah. Lalu yang terakhir ada itu Pinhome. Nah, Pinhome ini memberikan harga dari mulai 55.000. Nah, tetapi mereka ini dihitung dari per jam dan mereka itu laundry atau hanya mencucikan baju, bantal ataupun spray segala macam itu. Dan mereka itu ada branding channelsnya di website. Nah, untuk Pure Cardam sendiri ini kita memulai harga dari 10.000 sampai 125.000 yang paling mahal. Dan kita itu ada di channelsnya Instagram dan website. Nah, lalu kita juga akan berencana ada di X dan TikTok. Lalu yang terakhir eh, kita memberikan harganya per paket dan kita itu hanya membersihkan untuk kamar-kamar kos mahasiswa. Next. Oke, selanjutnya itu ada Lean Canvas. Yang pertama itu problem. Jadi problem itu mahasiswa yang ada di Bandar Lampung khususnya, yang mereka itu menginginkan kamarnya bersih, tetapi mereka tidak memiliki waktu gitu, ataupun mereka hanya ingin mencoba jasa kita, dan tentunya mereka memiliki kamar boarding house ya. Lalu solusinya itu dari kita memiliki teknik kebersihan yang eco-friendly, jadi kita juga memikirkan keadaan lingkungan sekitar kita. Lalu ada unique value proposition, jadi kita itu sama yang tadi solution tadi, kita unique value propositionnya itu memberikan layanan yang efektif, tetapi kita juga memikirkan itu lingkungan sekitar kita. Lalu ada unfair advantage, yaitu kita memiliki strategi untuk berpartnership seperti kepada orang-orang yang menjual produk kebersihan. Jadi kita akan memiliki hubungan partnership oleh toko tersebut. Lalu untuk customer segmennya tentu saja kita kepada mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Bandar Lampung dan mereka itu mengekos, ataupun kepada bapak ibu yang memiliki kos dan ingin menyewa jasa kita. Lalu ada channelsnya, channels kita itu ada di Instagram, website, dan X. Lalu ada key metrics. Key metrics kita itu diukur dalam customer satisfaction mereka dan customer retention mereka. Lalu ada exciting alternatif. Jadi kita ini alternatifnya tentu saja mereka menyewa yang lebih profesional dari Pure Cordon ini, ataupun mereka akan membersihkan kamar mereka sendiri. Untuk kontraktor ini kita ada di toolsnya tersendiri seperti sapu, pelan, sabun, ataupun pewangi lantai. Lalu untuk revenue structure itu ada sales of cleaning service for student dormitory in Bandar Lampung, specifically within the home-based area in Kemiling and the surrounding area of Lampung University. Next. Nah, untuk MVV ini kita memprovide cleaning service itu untuk kamar kos-kosan. Jadi kita ada empat pak empat paket pada Pure Cordon ini. Yang pertama itu ada paket bersih clean, yang dimana mereka ini konsistensinya hanya untuk membersihkan kamar, kamar mandi, pencucian piring, ataupun membersihkan motor. Lalu ada paket
Kling, di mana mereka ini, paket Kling ini hanya membersihkan kamar, kamar mandi, dan hanya membersihkan, mencucikan piringnya. Lalu yang terakhir ada itu paket bersih yang di mana untuk kamar dan kamar mandi. Dan tapi kita juga provide pada single service yang di mana kita melayani customer yang hanya ingin membersihkan kamar ataupun kamar mandinya saja. Next. Dan untuk fiturnya kalian bisa dilihat di sini ataupun kalian bisa mengunjungi Instagram kami di purecare.id, ataupun kalian bisa juga mau WhatsApp admin kami yaitu pada nomor 0822 7910 1630. Eh, Sama yang saya jelaskan tadi, kita ada paket bersih clean di mana itu paling eh paling paketnya paling banyak. Jadi semuanya itu ada di paket bersih clean ini. Lalu ada paket clean, ada paket bersih. Next. Nah, kita juga ada websitenya di Medium yang dimana dipegang oleh Lutfia Anik Syahara. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui Pure Cordom ini, kalian bisa mengunjungi website kami. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini masih ada MVP ya. Dari bagian sini ada share website link. Jadi kami juga menyediakan tentang promosi dari produk kami, price list-nya itu ada di Instagram. Jadi teman-teman boleh cek di sana, namanya purecare.id seperti yang rekan saya sebelumnya jelaskan. Kemudian di sini ada share app link. Ini isinya tuh website kami yang menjelaskan Pure Care Dome ini sebenarnya jasa cleaning service kosan seperti apa sih. Lalu ketika teman-teman ingin booking, nah teman-teman cukup menchat admin tersebut lewat WhatsApp atau lewat DM Instagram dengan format seperti ini, nama, alamat kos, paketnya mau yang A, yang B, yang C, seperti celing, clean, atau bersih, atau mau per item saja. Lalu paymentnya juga bisa menggunakan tunai, bisa juga cashless dengan BNI, BRI, atau Dana. Selanjutnya, di sini ada MVP validation di mana kami menguji coba selama 1 sampai 2 atau bahkan 4 bulan. Alasannya karena waktu yang cukup untuk mendapatkan data dan efisiensi biaya. Kemudian di sini ada target audience. Target audience kami itu sasaran dari Pure Care Dome sendiri. Target konsumennya yaitu mahasiswa Universitas Lampung yang tinggal di kos. Nah, populasinya itu 153.439 dengan asumsi 150 sampai 300 kos yang kami dapat jangkau dalam bulan tersebut. Alasannya karena lokasinya itu strategis dengan dom kami, dengan markas kami, itu di kampus hijau residen, dan sesuai juga dengan kebutuhan mahasiswa, di mana itu kami dapat dari Unila Base yang ada di X atau Twitter bahwa mereka tuh membutuhkan jasa cleaning service kosan dikala mereka sibuk, entah itu karena jadwal kuliah yang padat, KKN, magang, tahu yang lain sebagainya. Kemudian menjangkau target audiens. Kami menjangkau target audiens dengan media sosial dengan cara yang paling mudah, entah itu dengan promosi secara kreatif ataupun menggunakan online ads yang menyasar seluruh followers kami. Kemudian kerjasama dengan komunitas juga, lalu promosi di kos-kosan dari mulut ke mulut, kemudian melakukan penawaran yang menarik. Bisa menggunakan diskon sebagai pembeli pertama atau pelanggan pertama. Yang selanjutnya, apakah cukup banyak konsumen yang membeli? Karena ini tuh masih baru, jadi terbilang sedikit, yaitu sekitar 10 sampai 15 orang dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan 2 orang tadi, yaitu Yuli dan Salsabila, akhirnya merembet, naik ke 10, kemudian ke 15. Dan juga kami melakukan riset dengan kuesioner juga, banyak yang tertarik dan banyak juga yang mau jadi calon pelanggan kami. Lalu bisa dibilang belum ada pesaing juga karena ini terbilang baru karena khusus untuk kos-kosan.
Karena kan biasanya jasa cleaning service itu umum gitu buat rumah, tapi ini khusus untuk kos-kosan. Lalu promosinya juga baru dimulai, baru ada satu postingan di Instagram kami. Selanjutnya, apakah konsumen membayar harga yang diharapkan? Kami harap sesuai ya, karena ini kami sudah mempertimbangkan, karena biar sesuai juga sama kantong pelajar, nggak memberatkan gitu. Jadi menurut kami ini sudah sangat sesuai dan diharapkan memang terjangkau gitu bagi para mahasiswa Unila yang ngekos. Selanjutnya, apakah konsumen membeli ke produk atau tunjukkan minat untuk kembali? Kami harapkan iya, konsumen itu menunjukkan minatnya kembali untuk berlangganan kepada kami, karena kan ini juga tuh usahanya masih fresh gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka order jasa layanan kebersihan kami khusus kos-kosan, jadi kayak punya pandangan baru gitu. Kalau misalkan mereka sibuk, ada kami gitu. Jadi kan tenang gitu, kayak nggak terlalu mikirin gimana ya bersihnya nyampe nyita banyak waktu. Kemudian, apakah konsumen merekomendasikan produk ke orang lain? Iya, karena wawancara pertama kali itu dilakukan oleh kami ke Salsabila. Nah, terus Salsabila kayak bilang gitu ke temannya yang namanya Yuli untuk apa namanya ikut berlangganan sama jasa kami dan akhirnya ia mau. Kemudian untuk bagian kolom conclusion itu checklistnya di belum mencukupi karena kami juga belum memiliki data yang banyak tentang jumlah pelanggan kami karena ya memang belum belum terbilang tuh belum terlalu banyak gitu, masih kayak 1-2 orang atau 10, jadi belum bisa buat diinterpretasiin dalam pivot table. Lalu untuk realisasinya, kami meningkatkan potensi pasar, kemudian meningkatkan kesadaran merek, kemudian memperluas peluang dari word of mouth. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu, saling mengajak buat berlangganan sama layanan jasa kami. Lalu melengkapi data-data pelanggan jika nantinya mereka tuh jadi pelanggan kami yang sebenarnya gitu. Langkah selanjutnya, kami juga mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan customer engagement, mengumpulkan data pelanggan. Mereka tuh butuhnya paketnya yang gimana sih paling banyak? Mereka tuh butuh yang gimana? Apakah itu cuma buat bersihin kamar mandinya doang atau kamar utamanya? Terus kami harapkan juga kalau bisnis ini walaupun uji cobanya kayak coba 1 sampai 4 bulan itu terus berlanjut sampai bertahun-tahun gitu, sampai kita lulus atau bahkan lanjut lagi itu punya karyawan baru. Next slide. Nah, di sini ada sales plan. Target marketnya itu ada 300, leads-nya 500, opportunities-nya speknya itu 80. Ini kami dari data kuesioner ambilnya kesimpulannya. Kemudian customer-nya ada 10. Nah, buat menjangkau 80 orang ini, 80 orang yang tertarik itu kami membutuhkan estimated cost-nya 55.000. Next slide. Nah, sini go to market strateginya kami menggunakan Instagram dan WhatsApp dulu yang lebih dominan, yang lebih umum digunakan sama orang-orang. Kemudian kami juga melakukan pembuatan konten di media sosial secara berkala dan dari mulut ke mulut juga kami sering jalani buat apa menarik konsumen berlayanan pada jasa kami gitu. Jadi ngajaknya secara langsung dan menjelaskannya juga secara langsung. Next slide. Di sini ada financial plan. Sini kami cleaning equipment and supplies-nya 80.200. Modal awal kami, kemudian employee wages-nya atau gajinya ini 250.000, 5 orang. Jadi satu orangnya itu 50.000. Terus transportasi cost-nya atau bensinnya selama per bulan itu 80.000. Kemudian untuk internetnya, karena kami menggunakan internet ya buat apa sih namanya menampung data pelanggan di admin yaitu 19.000. Kemudian share capital atau modal yang kami gunakan awalnya 80.200. Next slide. Kemudian di sini ada forecast P dan L-nya. Teman-teman semua bisa lihat di sini secara jelas. Nah, di sini tuh gross profit marginnya itu 48
4,4%. Kemudian net profit marginnya 2,17%. Jadi disimpulkan kami tuh tiap bulan mengalami profit peningkatan. Dan cash sales kami tuh selama per 2024 sampai 110.500.000. Next slide. Sini ada financial projection-nya. Jadi di sini ada tahun pertama 2024 sampai tahun kelima. Dan di sini kami total revenue-nya di tahun pertama mencapai 105.652.000, itu konstan sampai tahun kelima. Number of sales-nya juga konstan. Kemudian value of each sale-nya juga konstan. Dan di sini ada beberapa kenaikan 5% dari tahun kedua sampai tahun kelima. Dan di sini ada EBITDA-nya sekitar 99.304.000. Next slide. Sini ada unit economics-nya, revenue-nya 110.500.000, COGS-nya nggak ada karena kami jasa, jadi bukan barang. Terus di situ ada gross profit 105.652.000. Gross profit marginnya juga masih sama 48,4%. Operating cost-nya 4.444.000. Operating profit-nya 2.944.000. Terus CAC-nya itu 82.033, CLV-nya 60.500, ARPU-nya 119.515. Kemudian current rate-nya atau perkiraan konsumen itu ada 4,16. Next slide. Nah, di sini ada CEO, yaitu Alia Atika. Case strength dan abilities-nya teman-teman bisa baca di sini. Kemudian COO-nya ada Riza Aulia. Key strengths dan abilities-nya juga teman-teman bisa baca di sini. Dan ada saya sendiri, Lutfianik Syahara, dengan posisi itu sebagai CFO di finansialnya. Teman-teman juga bisa lihat di sini kemampuan dari kami untuk membangun bisnis Pure Care Dome ini. Next slide. Baik, sudah berakhir slide presentasi dari kami dan berakhir pula presentasi kami di milestone 3 ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perilaku dalam sepanjang video ini. Terima kasih dari teman-teman yang sudah memperhatikan dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.